Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kami atas nama Majelis GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti di rumah masing-masing. Berikut jadwal persekutuan dan kebaktian pada pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara daring atau online. Pertama, persekutuan Komisi Perempuan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 16.30 dengan tema Anak Papa, Anak Mama, pelayan firman oleh Evangelis Titin Kurniawan. Kedua, persekutuan Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pukul 18 dengan acara diskusi film pendek bersama Pendeta Muda Yesaya Sudarnoto Wijaya. Yang ketiga, kebaktian umum pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 9 dengan tema Lalang di Antara Gandum. Pelayan firman oleh Pendeta Timotius Renardi. Kedua, program pemberian santunan bagi anggota jemaat yang terdampak COVID-19. Salah satu dampak negatif dari pandemi COVID-19 atas Indonesia, khususnya penduduk Kabupaten Kudus adalah karyawan, buruh pabrik, pekerja lepas yang mengalami pemutusan hubungan kerja, kehilangan pekerjaan, ataupun berkurangnya penghasilan dan mengakibatkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Program ini bertujuan menggalang dan menyalurkan bantuan atau santunan uang tunai bagi anggota jemaat GKMI Kudus dengan kriteria tertentu untuk meringankan beban hidup, mempertahankan standar kehidupan yang layak, dan menolong membangun perekonomian keluarga selanjutnya. Untuk melaksanakan program ini dibentuk tim B3, yaitu berbagi beban bersama, Galatia 6 ayat 2, yang melibatkan unsur majelis dan gembala jemaat. Kiranya jemaat menjadi periksa dan mohon dukungan serta partisipasi jemaat. Dukungan dana dapat disampaikan melalui rekening BCA Kudus dengan nomor 031707478 atas nama Stefanus Budi Karunia dan Sri Wulan, atau dimasukkan ke dalam kotak persembahan di depan sekretariat gereja dengan diberi keterangan untuk program B3. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Informasi selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta jemaat tercetak maupun yang dikirimkan melalui email. Demikian warta yang kami sampaikan. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Mari masuk ke hadiran Tuhan dan bersehati untuk beribadah kepadanya. Datanglah ke hadapannya dengan sukacita dan sorak-sorai. Dengan bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian cerahnya hari ini. Hari ini
Kebaktian minggu kedua bulan keluarga ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Tema kita di minggu kedua bulan keluarga ini adalah hidup menurut daging atau roh. Kita diajak untuk menyadari bahwa oleh kematian dan kebangkitan Yesus Juru Selamat kita, serta oleh kehadiran dan karya pembaruan Roh Kudus atas kita selayaknya tidak lagi hidup dalam pementingan dan pengandalan diri sendiri, melainkan dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Perihal penyelenggaraan kembali kegiatan peribadahan di gedung gereja sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah, kita sedang terus mempersiapkan segala sesuatunya dengan seksama demi kebaikan kita bersama. Ruangan dan perabot sedang ditata ulang agar memenuhi protokol tersebut. Sarana dan prasarana yang diperlukan sedang diadakan. Waktu kebaktian dan liturgi sedang disesuaikan. Semua pelayan ibadah dan warga jemaat juga sedang dibekali dan dipersiapkan, termasuk perihal batas usia dan faktor kesehatan lainnya. Semua itu sekali lagi demi kebaikan kita bersama. Karena itu sambil bersabar menunggu, mari kita dukung dalam doa segala persiapan yang sedang dikerjakan oleh Majelis Jemaat GKMI Kudus. Mari kita juga memperhatikan arahan-arahan yang segera akan diberikan kepada kita dalam beberapa waktu ke depan. Pada hari ini juga akan diadakan atestasi masuk atas diri Bapak Alexander Ferdinand Simarmata dan Ibu Sri Novanta Boru Binen. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bersukacita karena ada saudara-saudara kita yang akan bergabung bersama dalam persekutuan kita. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita sambut kedatangan anggota baru persekutuan ini dengan penuh sukacita dan menyerahkan mereka kepada Tuhan Sang Kepala Gereja. Saya mohon Bapak Alex Ferdinand Simarmata dan Ibu Sri Novanta Boru Binem untuk menempatkan diri di depan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami bersukacita karena Engkau menghadirkan saudara baru untuk kami di sini, yaitu Bapak Alexander Ferdinand Simarmata dan Ibu Sri Novanta Boru Binem. Dengan hadirnya saudara-saudara kami ini ya Tuhan, biarlah persekutuan kami bertambah hidup, semakin berwarna, dan kami boleh semakin diteguhkan.
Maka kami memohonkan berkat dari-Mu untuk kekasih-kekasih kami ini. Mereka adalah bagian dari persekutuan ini, bagian dari keluarga-Mu yang ada di sini. Kami akan bersama-sama berproses, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling melayani, bahkan saling mengampuni apabila di antara kami terjadi perseteruan. Maka berkatilah kami juga sehingga persekutuan kami di sini terus menebarkan cinta kasih dan damai-Mu. Demi Kristus Tuhan. Amin. Dipersilahkan duduk. Selamat datang Pak Alex dan Ibu. Biarlah bergabung bersama dengan keluarga besar GKMI Kudus. Ada beberapa kegiatan yang bisa diikuti, Ibu Bapak dapat mengikutinya lewat warta. Ya, dipersilakan majelis untuk menyerahkan kenang-kenangan. Dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, mari kita bangkit berdiri dan memberi salam damai satu sama lain seraya menaikkan pujian hari-hari kulalui. Silakan duduk. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 65 ayat 10 sampai dengan 14. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, engkau mengemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Mari kita agungkan Tuhan dengan menaikkan kidung pujian Terpujilah Namamu. Melati, namun kau
Saudaraku, dengan jujur dan rendah hati, mari kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, serta memohon anugerah pengampunannya bagi kita. Allah yang Maha Pengasih, kalau hati kami seumpama ruangan, maka harus kami akui bahwa ruangan itu sangat kotor dan berantakan. Jarang kami bersihkan dan rapikan. Kami seringkali berlaku mengikuti hasrat kami yang tercela, tidak memperhatikan firman-Mu dan tidak peduli kepada perasaan sesama kami. Kami pun sering malas berbenah diri dan membiarkan diri kami larut dalam segala kesalahan kami. Akibatnya, alih-alih memuliakan nama-Mu, keseharian kami mempermalukan Tuhan dan gereja-Mu. Ya Bapa, oleh kasih setia-Mu kepada kami, umat tebusan-Mu, kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Pimpin dan mampukan kami untuk bukan cuma mengetahui, tapi juga mematuhi kehendak-Mu yang baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita perdamaian yang diambil dari Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Di dalam Dia, Kristus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari kita siapkan dan tujukan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan menaikkan kidung pujian, ingat kasih-Nya. Silakan duduk. Yesus Tuhan menebusku,
Mari kita bersatu dalam doa, memohon hikmat dan pengertian akan firman-Nya. Ya Tuhan, di bulan keluarga ini kembali kami rindu kebenaran firman-Mu, menolong kami dan keluarga kami untuk bertumbuh imannya di dalam Kristus. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, mampukanlah kami untuk kami mengerti akan firman-Mu. Dan juga Roh Kudus kiranya menolong kami untuk mempraktekkan firman itu dalam keseharian kami bersama keluarga kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Tuhan menolong, memberikan hikmat-Mu untuk dapat menguraikan kebenaran firman-Mu dengan baik sehingga bisa dipahami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23.
Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk kembali membuka nats utama kita dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11. Tema kita adalah hidup menurut daging atau roh. Berkaitan dengan tema ini bukan berarti pemilahan antara yang Kristen atau yang tidak Kristen, antara yang sudah dibaptis atau tidak dibaptis dan seterusnya. Rupanya teks atau konteks dari perikop ini adalah orang yang ada di dalam Kristus, itu yang menjadi penekanan. Kita bisa perhatikan itu di ayat yang pertama. Mereka yang ada di dalam Kristus, itulah sasaran dari nasihat Paulus ini. Artinya orang yang percaya Kristus tetapi tidak asal percaya. Orang bisa disebut Kristen tetapi belum tentu dalam hidupnya menunjukkan bahwa ia adalah murid Kristus. Oleh sebab itu penekanan dalam konteks teks ini adalah mereka yang ada di dalam Kristus. Lalu apa yang menjadi dasar pembeda dari orang yang ada di dalam Kristus ini dengan yang tidak, atau boleh dikatakan yang Kristen asal-asalan? Yang menjadi pembeda masih di ayat yang pertama, yaitu tidak ada penghukuman. Apa artinya tidak ada penghukuman? Artinya Allah tidak menghukum orang berdosa atau dengan segala kesalahannya. Dan penghukuman ini bukan dalam pengertian nanti atau kelak, tetapi penghukuman itu berlaku sekarang ini. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa
tidak atau terbebas dari penghukuman dosa atau penghukuman maut itu? Jawabannya ada di ayat yang kedua, yaitu Roh memberi hidup dan telah memerdekakan kamu, orang yang ada di dalam Kristus itu, dari hukum dosa dan hukum maut. Roh kehidupan yang ada di dalam Kristus itulah yang memerdekakan orang-orang yang ada di dalam Kristus ini. Apa artinya dengan memerdekakan? Artinya memerdekakan adalah kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Dibebaskan dari hukuman Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita beberapa ketemu tentang hukum dosa, hukum maut, hukum roh kehidupan. Makna hukum di sini artinya adalah sesuatu yang mengikat manusia itu. Sesuatu yang mengatur, dalam tanda petik, membatasi manusia itu. Nah, hukum dosa, hukum maut itulah yang mengikat manusia yang berdosa itu, sehingga selayaknya dia mendapatkan penghukuman dari Allah itu. Namun jika orang percaya terbebas dari penghukuman itu karena dia berada di dalam Kristus itu. Nah, lalu apa peran dari Roh Kudus itu yang memerdekakan, atau roh kehidupan yang di dalam Kristus itu yang memerdekakan orang percaya di dalam Kristus ini dari perhambaan dosa? Peran dari Roh Kudus yang pertama adalah Roh Kudus memimpin manusia untuk masuk di dalam persekutuan dengan Kristus, persekutuan dalam kematiannya, dan kematian Kristus itu bersifat penebusan. Itu kita bisa perhatikan di ayat yang ke-3a. Di sana dikatakan bahwa sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Rupanya Allah tahu, Allah memahami bahwa manusia tidak berdaya. Oleh karena dosa yang ada di dalam tubuhnya, dosa yang menguasai kehidupannya, sehingga manusia tidak mampu untuk memenuhi hukum Taurat itu. Karena kelemahan dan ketidakberdayaan daging manusia ini, maka Allah menolong manusia. Bagaimana caranya Allah menolong manusia? Yaitu dengan mengutus putranya Yesus Kristus dalam daging. Daging yang serupa dengan daging manusia yang dikuasai oleh dosa dan daging yang berdosa itu. Mengapa harus memilih daging? Oleh karena dengan cara ini, yaitu ketika Allah mengutus putranya dengan mengenakan daging ini, justru dengan cara itulah daging yang tidak dikuasai oleh dosa ini, maka mengalahkan daging yang dikuasai oleh dosa ini. Maka ketika manusia berdosa, berada di dalam Kristus, penghukuman Allah yang selayaknya dijatuhkan kepada manusia yang berdosa itu, daging yang lemah itu, namun oleh karena anaknya dalam daging itu, maka penghukuman Allah atas manusia ditanggungkan atas
daging anaknya itu. Jika demikian, maka manusia yang berdosa tidak mendapatkan hukuman Allah. Karena hukuman Allah, hukuman karena dosa itu dilimpahkan kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus yang mengenakan daging itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa hal ini menjadi kesukaan kita ketika kita menyadarinya, ketika kita memahaminya, bahwa ternyata ketika kita lalu dari penghukuman Allah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kepiawaian kita, namun karena Allah yang mengenakan daging di dalam Yesus Kristus putranya itu, yang menanggung hukuman dosa, maka kita terbebas dari penghukuman itu. Itulah peran Roh Kudus, Roh kehidupan di dalam kehidupan kita. Maka selanjutnya, ketika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita pun mampu untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat atau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bersyukur kepada Tuhan apabila di dalam kehidupan kita bisa melakukan hal yang baik, itu bukan karena kekuatan kita, karena Roh Kudus itu telah menguasai kehidupan kita, menuntun kita untuk melakukan hal yang baik yang berkenan di hadapan Allah. Ini adalah konsep dasar atau pemahaman dasar. Sementara di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin hal ini tidak kita sadari. Kita berdoa, kita berbuat baik, kita memuliakan Allah, kita bisa mengampuni orang. Itu rasanya terjadi sedemikian natural. Namun ternyata tidak. Di dalam diri kita, daging yang lemah ini, ada satu kekuatan yang ingin menguasai kita sehingga kita terkungkung dalam dosa itu. Namun syukur kepada Allah, Roh Kudus menolong kita untuk kita menerima penebusan Kristus itu, sehingga Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Roh Kudus menuntun manusia masuk dalam kehidupan Kristus yang bersifat menyucikan. Kalau yang pertama bersifat penebusan, yang kedua bersifat penyucian. Ketika Allah mengalihkan hukuman atas dosa manusia kepada daging Kristus, itu ternyata bukan sekedar membebaskan kita dari penghukuman itu, namun juga ternyata Allah sedang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita, membaharui hidup kita, sehingga kita tidak lagi hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Kita bisa perhatikan itu di ayat yang keempat-B. Yang tidak menurut daging dan tidak menurut roh. Ketika kita hidup sebagai manusia baru yang telah dibaharui oleh Allah, maka kita hidup menurut roh dan tidak menurut daging lagi. Di ayat yang kelima dikatakan,
Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saya tertarik dengan kata memikirkan ini. Memikirkan ini ternyata memiliki pengertian bahwa kehidupan kita berorientasi pada sesuatu yang kita pikirkan itu. Bahkan tidak hanya melibatkan pikiran, batin kita pun ikut terlibat di dalamnya. Maka kita bisa membayangkan ketika kita hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging, betapa itu menguasai kehidupan kita, pikiran kita, hati kita tertuju pada hal-hal yang bersifat daging itu. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam kedagingan menuju kepada maut. Maut di sini bisa dalam pengertian kematian, namun ada sarjana yang menafsirkan maut di sini artinya adalah dikuasai penuh oleh hal-hal yang duniawi itu. Sehingga begitu sulit buat manusia itu untuk melepaskan diri dari memikirkan hal-hal yang duniawi atau hal-hal yang daging tadi, untuk lepas dari itu tanpa pertolongan Roh Kudus. Nah, dalam kehidupan keseharian kita, betapa seringkali hal-hal yang sederhana kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi yang terjadi sebaliknya. Bahkan kita sering berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran. Tetapi yang ada di hadapan kita, peristiwa-peristiwa yang terjadi di hadapan kita justru bukan hal-hal yang enak, yang sepertinya melatih kita sabar. Sebaliknya, justru yang memicu emosi kita, sehingga semakin kita merasa tidak sabar. Manusia yang terkungkung dalam kedagingan ini, memikirkan hal-hal yang bersifat daging ini, sulit untuk melepaskan diri. Dan hanya dengan Roh Kudus yang menolong kita untuk kita hidup seturut dengan Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, maukah kita dibebaskan atau dimerdekakan dari perhambaan dosa atau ikatan kedagingan kita ini? Tentu jawaban kita mau. Tetapi jawaban yang mau tanpa ada tindakan sia-sia saja. Lalu apa yang harus kita lakukan jika kita memang ingin dimerdekakan itu? Bacaan kita dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan pasal ayat 18 sampai dengan 23. Di sana kita bisa melihat bagaimana kita hidup dalam roh. Di sana dituliskan tentang perumpamaan orang yang menabur benih. Benih itu bisa jatuh di pinggir jalan. Benih itu bisa jatuh di tempat bebatuan. Benih itu bisa jatuh di tempat yang berduri atau semak duri, atau jatuh di tanah yang baik. Ketika jatuh di pinggir jalan, maka
ada si jahat yang merampas firman itu. Yang artinya orang yang mendengar tetapi tidak mengerti akan firman Tuhan. Berarti di sini kita mendengar saja, tidak mengerti, sama seperti benih yang jatuh di pinggir jalan dan akan dirampas oleh si jahat. Dan dalam hati kita sudah tidak ada firman lagi. Kalau di dalam hati kita tidak ada firman lagi, apa yang menguasai hati kita? Apa yang menguasai keinginan kita? Ya, keinginan daging kembali menguasai kita. Atau benih yang jatuh di tempat bebatuan dapat bertumbuh, tetapi hanya sebentar karena akarnya tidak kuat. Ini juga memahami bahwa hanya mendengar firman Tuhan tanpa mau memahaminya, menggalinya, kita hanya mengenal hanya luarnya saja. Ini berbahaya. Karena ketika penindasan datang atau ketika malapetaka datang, kita akan segera meninggalkan Tuhan kita. Ketika kesulitan datang, dan yang ketiga, ketika benih itu jatuh di semak berduri, menggambarkan bagaimana kekhawatiran kehidupan ini menghimpit firman itu sehingga firman itu mati. Khawatir adalah masalah umum yang dihadapi oleh semua orang. Tetapi ternyata dengan khawatir dapat menghimpit firman yang berkuasa itu, sehingga kita menjadi kembali tidak berdaya karena kekhawatiran kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ada di dalam hati kita sekarang ini? Ketika kita mendengar firman, apakah kita puas dengan mendengar saja? Atau sebaliknya, kita berupaya untuk mengerti, untuk mendalami sampai betul-betul firman itu hidup dan meneguhkan iman percaya kita dan menuntun kita untuk hidup dalam roh itu sendiri. Dan bacaan di Perjanjian Lama, Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan 13. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Rupanya kita tidak hanya cukup untuk meyakini bahwa firman itu berkuasa, namun kita juga dituntut untuk menaati firman itu di dalam kehidupan kita. Hari ini kita masuk dalam minggu kedua di bulan keluarga ini. Apa renungan firman Tuhan ini jika kita mau terapkan dalam keluarga kita? Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, karena kita sangat sadar bahwa kita ini rentan untuk berbuat dosa. Sangat mudah tergoda untuk melakukan kesalahan. Dengan kerendahan hati dan ketulusan hati, kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus untuk menolong kita, sehingga kita hidup di dalam roh. Apa itu hidup di dalam roh? Dalam pengalaman-pengalaman praktis kehidupan kita sehari-hari dalam keluarga, biarlah tetap menjalin kasih satu dengan yang lain, saling menasehati, saling mengampuni, saling menegur, saling menuntun. Nah, betapa indahnya jika keluarga-keluarga kita atau anggota-anggota keluarga kita merasakan pimpinan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita.
hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Kiranya Roh Kudus menuntun kita, membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan sehingga kita hidup dalam roh. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jangan lalui aku, ya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah sampai kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami semakin mencintai firman-Mu, mempelajari firman-Mu sampai kami mengerti dan menghidupinya dalam keseharian kami.
Kami rindu Tuhan, kami hidup menurut roh yang Engkau taruh di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami masih terus berdoa dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan untuk mereka yang sakit dan terinfeksi virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memulihkan, memberikan kesehatan dan juga kekuatan ya Tuhan, penghiburan bagi keluarganya juga, agar mereka dapat kembali berkumpul dan beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan untuk segenap masyarakat Indonesia ini, kiranya Tuhan berikan hikmat agar memiliki kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker ketika bepergian, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan yang lain dan menghindari kerumunan. Kesadaran ini kiranya terus ada Tuhan demi kebaikan kami bersama. Kami juga berdoa untuk tenaga medis, para dokter, perawat, dan sukarelawan. Lindungilah mereka ya Tuhan agar terhindar dari virus corona. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Berkati juga keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Kiranya hikmat Tuhan terus menyertai pimpinan tertinggi dari bangsa ini, Presiden Jokowi, juga jajaran menteri, khususnya di dalam menangani masalah ekonomi dan kesejahteraan bangsa ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, jauhkan dari niat hati yang jahat yang ingin merusak dan memecah belah bangsa kami ini ya Tuhan. Untuk aparat pemerintah baik Kapolri, TNI, kiranya Tuhan menolong mereka agar bersatu padu di dalam menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kota Kudus di mana kami tinggal, kiranya Tuhan juga menolong untuk keamanan, kenyamanan bagi Kota Kudus ini dalam rahmat-Mu ya Tuhan. Kami juga ingat saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh. Kami ingat Bapak Bambang Suprapto, Bapak Budiono, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Fransiskus Asisi Yudiono, Bapak Sunyoto, Bapak Silas Suyanto, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Bapak Sunarso Putro, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Ana Sulistiningsih, Ibu Mutmaina, Ibu Goi Gyok Kim, Ibu Ong Annio, Ibu Elizabeth Poniati, Ibu Lilianwa, Ibu Tan Linwa, Ibu Tan Mefong, Ibu Yuliati Boru Gultom, dan anak Kauna. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau menjamah, menghibur, menguatkan, dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk doa syafaat ini. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan berdasarkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Gandum di gudang. Bawa gandum ke gudang Allah, bawa ke
Mari kita bangkit berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Dengan rasa cinta dan syukur, kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menjadikan berkat bagi dan melalui gereja-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Di penghujung kebaktian ini, mari kita nyatakan tekad dan komitmen kita dengan menaikkan kidung pamungkas, Pakailah Aku. kita bangkit berdiri. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai saudara sekalian dalam kebenaran dan kasih. Kepada Allah
Silakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak.